Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabira Dwi Anggraini beserta teman-teman saya ada Lisa Aryani dan Vivin Darisna. Kami dari kelompok G Coding Asistensi akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 yaitu tentang cara membuat website menggunakan WordPress. Baiklah, langsung saja share screen-nya. Nah, jadi untuk langkah pertama sebelum membuka website adalah kita akan membuka exam. Nah, dan mengaktifkan bagian panel MySQL dan Apache dengan mengklik kolom Start. Setelah itu, kita beralih ke browser. Dan mencari database yang sudah kita buat. Nah, caranya yaitu mengetik website, yaitu localhost /phpMyAdmin. Lalu selanjutnya kita sudah membuat database yang bernama WPDB dan membuat hak akses dengan nama admin. Nah, bisa dilihat di layar. Lalu kemudian kita masuk ke WordPress melalui browser dengan cara mengetik website localhost /wp-admin. Selanjutnya, nah, di sini sudah terlihat bahwa ada dashboard WordPress untuk administrator. Selanjutnya kami sudah membuat 3 postingan terkait akuntansi, yaitu apa itu equity, contoh soal, dan equity, seperti yang kami tampilkan di layar. Kemudian untuk laman kita buat 2 judul, yaitu About dan Contact untuk tampilan navbar. Di dalam About menjelaskan sekilas tentang website kita, sedangkan Contact untuk menghubungi kita. Nah, masuk ke dashboard pengguna, di sini kita membuat 3 user, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua editor, dan yang terakhir ada pengguna atau pelanggan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vivin. Kepada Vivin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Sabira. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai 3 user, seperti yang sudah disebutkan Sabira sebelumnya, yaitu ada admin, editor, dan pengguna atau pelanggan. Nah, pada dashboard yang telah ditampilkan ini merupakan user admin. Apa sih peranan pada user ini? Jadi, admin atau administrator ini merupakan jenis user yang memiliki peranan paling penting. Kenapa? Karena jenis user ini dibuat ketika Anda melakukan instalasi WordPress pertama kali. Bertindak sebagai administrator memungkinkan Anda dapat mengontrol serta melakukan pengaturan semua bagian website. Kemudian, administrator ini mempunyai hak akses, yaitu bisa menambah, mengedit, mengupload, dan bahkan bisa menghapus. Nah, hak akses lainnya di sini adalah laman, komentar, plugin, template, user, dan pengaturan WordPress, yang mana kegunaannya sama seperti postingan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bisa menambah, mengedit, mengupload, dan bahkan menghapus. Selanjutnya kita akan membahas user yang kedua, yaitu editor. Kita masuk dulu. Nah, editor ini sendiri dapat mengatur serta menerbitkan postingan.
termasuk yang dibuat oleh user lain. Rincian akses yang dimiliki editor ini diantaranya ada postingan, halaman, komentar, yang mana hak aksesnya dapat mengontrol penuh seperti dapat menambah, mengedit, mengupload, serta menghapus semuanya. Untuk user, kita dapat mengedit foto profil sendiri. Kemudian, untuk plugin, template, dan pengaturan WordPress, ini sendiri tidak ada. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada pengguna. Kita masuk dulu. Nah, untuk pengguna atau yang sering disebut dengan subscriber, bisa dikatakan user level terendah, karena subscriber yang hanya memiliki kewenangan hak akses untuk membaca dan menulis komentar saja. Mengenai 3 user, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya untuk tampilan dari website yang kita buat, kita coba masuk kembali lagi untuk user yang admin. Jadi kita udah buat 3 postingan yang sudah disebutkan teman saya tadi. Kita coba lihat situsnya. Nah, ini adalah tampilan dari website atau situs yang kita buat terkait tentang akuntansi. Nah, kita membuat tentang bagian dari akuntansi itu equity. Jadi, inilah tampilan beranda dari website kami. Ada 3 postingan, teman-teman bisa lihat. Mungkin kita coba buka salah satu postingannya ya. Nah, ini tadi di postingan pertama itu ada judulnya itu apa itu equity. Jadi seperti ini kalau kita buka postingan yang pertama tadi. Nah, untuk beralih ke postingan berikutnya, kita bisa klik judul yang paling bawah, ada contoh soal. Jadi kita udah menyediakan beberapa contoh soal tentang equity. Bisa dilihat, ini juga bisa dilihat dari postingan terbaru kita. Nah, yang terakhir itu penjelasan lebih detail tentang equity. Kita bisa klik dari sini. Seperti ini tampilannya. Jadi ini detailnya tentang equity itu sendiri. Nah, itu tadi kan postingan yang udah kita buat. Kalau untuk beranda ini navbarnya, kita kan ada 3 navbar. Yang pertama beranda, about, sama equity, sama kontak, maaf. Nah, untuk about-nya, untuk menjelaskan sekilas tentang website yang kita buat. Kemudian untuk menghubungi kita bisa lewat kontak yang udah kita sediakan. Nah, untuk membuat website kita lebih menarik, jadi kami membuat widget di mana itu berada di right sidebar. Jadi ada postingan terbaru. Jadi kalau kita ngeposting website baru, ini akan muncul di sini kategori yang udah kita buat. Kemudian kami menampilkan sedikit sekilas profil singkat dari bertiga. Mungkin itu saja website yang kita buat dari WordPress. Semoga teman-teman dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sabira. Mungkin saya stop share screen dulu ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Vivinda Risna dan Lisa Aryani. Itulah yang bisa kami jelaskan mengenai tugas besar yang kedua ini. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.